Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pahala adalah tabungan rahasia dan ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpanya seorang muslim akan terjerumus dalam kenistaan dan kebinasaan di akhirat. Setiap manusia dapat memaksimalkan adanya pahala, namun belum tentu bisa menjaga tabungan pahala yang ia hasilkan agar tetap awet dan berkembang. Ajaran Islam mengajak manusia untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal soleh. Semua itu demi kebaikan manusia itu sendiri. Siapa saja yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan siapa saja yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan tidakkah Tuhanmu berbuat zalim kepada hamba? Quran Surat Fussilat ayat 46. Maka jangan sampai amal kebaikan yang sudah susah payah dilakukan kemudian rusak karena suatu amal perbuatan lainnya. Setelah beramal soleh, maka tugas seorang mukmin adalah menjaga jangan sampai amal soleh itu rusak atau terhapus karena suatu amal lainnya. Betapa banyak orang yang beramal kebaikan dan amalan-amalan soleh lainnya, namun banyak juga pahala yang terhapus seketika. Apa penyebabnya? Berikut penyebab gugurnya pahala. 1. Riya. Riya ialah syirik kecil yang setiap manusia harus berhati-hati karenanya. Orang yang memiliki sifat riya mengerjakan segala kebaikan tidak diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya ingin dipuji oleh orang lain. Contoh perbuatan riya, yaitu selalu memiliki hasrat ingin dipuji atas amalan-amalan soleh yang telah dikerjakan. Bukankah telah disampaikan bahwa jika tangan kanan memberi, maka sembunyikan tangan kirinya? Perilaku riya seperti virus yang sulit dideteksi. Bisa saja kita merasa tidak sedang melakukannya, tetapi lisan dan perilaku tercatat sebagai dosa yang bisa menghanguskan pahala kita. Maka sebaiknya kita lebih berhati-hati dan sembunyikanlah segala amalan dari orang lain, sebab kebahagiaan yang sesungguhnya ialah di akhirat kelak, bukan karena pujian dari orang lain. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku paling kaya, tidak butuh tandingan dan sekutu. Barang siapa beramal menyekutukanku kepada yang lain, maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya." 2. Syirik. Ini adalah perbuatan menyekutukan Allah, seperti mengharap dan menyembah selain kepada Allah, percaya akan kekuatan selain kekuatan Allah, dan menyandarkan segala urusan kepada zat lain selain Allah. Perbuatan syirik akan membuat pahala gugur, dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Semua dosa berpeluang mendapat pengampunan dari Allah Ta'ala terkecuali dosa syirik ini. Betapa Allah sangat murka pada manusia yang memalingkan diri dari kekuasaannya. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 telah disampaikan, "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." 3. Murtad. Murtad merupakan orang yang memutuskan keluar dari agama Islam. Dan barang siapa yang keluar dari Islam, maka semua pahala yang telah ia kumpulkan akan gugur dan tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat akan dijerumuskan ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal berada di dalamnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. 4. Mengungkit-ungkit sedekah.
Tidak diperbolehkannya seseorang mengungkit sedekah dan pemberian yang diserahkan pada si penerima apabila jika berharap penerima sedekah tersebut untuk berbuat baik adalah suatu dosa dan bisa menggugurkan pahala amalan sedekah tersebut. Sama halnya dengan memberikan sedekah, tetapi dengan cara yang membuat si penerima merasa sakit hati dan terhina, seperti bersedekah dengan penuh kesombongan sambil mengejek atau menceritakan perihal sedekah pada orang lain, sehingga si penerima malu dan tersakiti. Dalam sebuah ayat dijelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. 5. Bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu, karena ampunan Allah merupakan perkara gaib, sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah dalam menyatakan hal tersebut. Meskipun dari segi lahir seseorang banyak dosa dan maksiat, namun tidak boleh ditunjukkan secara langsung bahwa ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal ini akan merusak dan menghapus amalan sang pengklaim tersebut. Karena bisa saja orang tersebut akan bertaubat dan Allah benar-benar mengampuninya. Dalam hadis Jundub radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW mengisahkan ada seseorang berkata, "Demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu." Hadis riwayat Muslim. 6. Durhaka terhadap orang tua. Orang tua adalah orang yang mesti kita hormati. Namun jika kita durhaka kepada mereka, maka gugurlah pahala amalan yang telah dikerjakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amal wajib atau fardu dan tidak pula amalan sunnah atau nafilah pada hari kiamat kelak. Seseorang itu dialah orang yang durhaka kepada orang tuanya, seseorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya, dan seseorang yang mendustakan takdirnya." Sahabat yang beriman, itulah 6 penyebab gugurnya pahala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggugah hati kita untuk mewaspadai segala hal yang akan menggugurkan amalan kita atau mengurangi keberkahannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.